Silakan. Ya, selamat malam, Bung dan Usi. Puji Tuhan atas kesempatan yang diberikan untuk kami yang bertugas pada malam hari ini adalah mantan peserta dari ABSP Medan dan Cikaso. Puji syukur kami boleh mengambil bagian di dalam kesempatan saat ini untuk beribadah. Kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus saja boleh bekerja agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, baik itu jaringan atau apapun yang menghubungkan segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih dan selamat beribadah. Kita kidungkan pujian hari ini, Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia tanpa kita menerima Tuhan Yesus sajikan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Selamat malam teman-teman sekalian. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa ya Bapa, memohon kasih karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini, berserah di dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan pernyataan serta hikmat dan berkat-Mu. Melalui ibadah yang kami lakukan ini, terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Mampirlah dengan doa, Yesus orang lain kau jangan jalan. Yesus dengar doaku, orang lain kau pakai, jangan jalan.
Selamat malam, Usi dan Bung. Sebelum kita membaca dan melayani dalam firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini, kami dapat berkumpul untuk membaca, mendengarkan sedikit dari firman-Mu, firman yang telah Engkau taburkan dalam dunia ini Tuhan, agar kami dapat gunakan itu dan dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan sebelum kami ini, agar Engkau dapat menjadi terang dan terang bagi kami di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mempersilakan vokal grup Cimet untuk membawakan puji-pujian. Dipersilakan. Ya Yesus turun batu di dunia, ya Yesus turun batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siapapun melangkah, Tuhanlah perlindunganmu. Percaya takut pulangnya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh. Terima kasih. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31 yang akan dibacakan oleh Usi Inapaji. Demikianlah firman Tuhan. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama dengan Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa engkau rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi.
untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian, ulurkanlah tangan-Mu, keberanian untuk memberitakan firman-Mu, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Terima kasih Usiina. Demikianlah pembacaan firman pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. 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 Shalom. Selamat malam Usi dan Bung. Selamat malam. Shalom. Shalom, Bung. Pembacaan kita ini sesuai dengan SBU pada malam hari ini. SBU malam tanggal 29 Mei 2021. Kalau di dalam Alkitab itu namanya doa jemaat. Cuma kalau kita membaca dari tadi, tidak ada tulisan kata doa di situ. Tetapi adalah kata-kata dari itu adalah berseru kepada Tuhan. Itu sama saja dengan doa. Jadi setelah Rasul Petrus dan Yohanes dibebaskan dengan syarat bahwa mereka tidak boleh lagi memberitakan tentang Yesus, mereka melaporkan hal itu kepada para murid lainnya. Reaksi pertama mereka setelah mendengar laporan Petrus dan Yohanes adalah berseru kepada Tuhan atau berdoa. Ayat 24. Reaksi mereka yang pertama, seperti orang GPB, kalau ada masalah, mereka rapat dulu atau berdebat dulu. Tetapi ini mereka berdoa bersama-sama. Hal ini mereka lakukan karena mereka yakin bahwa persoalan yang mereka hadapi sekarang ini sebenarnya bukan persoalan mereka sendiri, melainkan Tuhan. Apa yang mereka kerjakan selama ini, yaitu pengabaran Injil, sebetulnya bukan sekedar keinginan mereka, melainkan karena kehendak Tuhan. Tuhan yang memberi tugas itu kepada mereka. Oleh karena itu sangat logis ketika mereka menghadapi kesulitan dan persoalan dalam tugas mengabarkan Injil, yang pertama-tama mereka lakukan adalah melapornya kepada Tuhan yang pemberi tugas. Mereka meminta Allah menyatakan kehendaknya dan turut bekerja dalam persoalan dan kesulitan yang mereka hadapi. Ini adalah suatu pelajaran yang sangat indah bagi kita selaku anggota Senior Friend Gerakan Pemuda. Karena kenapa? Kalau kita menghadapi persoalan dan kesulitan, sering yang pertama-tama kita kerjakan adalah berusaha dengan keras untuk mengatasi persoalan itu sendiri. Kemudian kalau sudah mentok segala usaha kita dan belum ada tanda-tanda berhasil, baru kita berdoa. Rasul Petrus dan Yohanes di sini memberi teladan bahwa persoalan yang mereka hadapi selama ini tidak bisa diatasi sendiri. Hal pertama yang harus mereka lakukan dalam menghadapi setiap persoalan adalah berdoa. Doa adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup mereka. Mereka berdoa pada waktu berkumpul, mereka berdoa waktu pekerjaan mereka sedang berlangsung, dan mereka juga berdoa ketika pekerjaan mereka selesai. Jadi kita harus 3 kali melakukan doa. Mulai, pertengahan, hingga dan terakhir pada saat selesai. Jadi mereka berdoa pada awal, pertengahan, dan akhir pekerjaan mereka. Pada awal mereka bekerja, mereka meminta pimpinan dan kekuatan dari Tuhan. Pada pertengahan, mereka minta pernyataan Tuhan dan daya tahan mereka untuk mengatasi persoalan-persoalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan akhirnya setelah mereka selesai, mereka berdoa dan bersyukur karena Tuhan telah memberikan berkat kepada mereka. Dengan mengalami semua itu,
mereka boleh mengalami kuasa pemeliharaan Tuhan secara nyata. Kemudian selain berdoa, mereka juga menghadapi persoalan itu bersama-sama dalam kesatuan. Ini yang barangkali kurang di antara kita, anggota Senior Friend Gerakan Pemuda. Kalau ada masalah, kita melakukannya tidak dengan kesatuan, tapi berdiri sendiri-sendiri. Tidak ada perdebatan yang terjadi antara mereka. Ini yang harus barangkali kita contohi selaku Senior Friend Gerakan Pemuda, bahwa tidak ada perbedaan yang tidak dapat diselesaikan dengan kepala dingin. Yang ada adalah mereka bersama-sama bersekutu dalam persekutuan sehati dan sejiwa. Dalam keadaan bahaya dan sulit, mereka justru lebih erat bersatu dan bersekutu. Mereka lebih erat mempersatukan diri mereka di hadapan Tuhan. Mereka tidak saling tuding dan saling menyalahkan. Itu bagian yang pertama dari pembacaan kita, ayat 23 dan 24. Sekarang kita membahas bagian kedua, yaitu ayat 25 sampai 28. Hal lain yang sangat menarik untuk kita perhatikan dalam isi doa mereka. Dalam doa mereka itu, mereka tidak meminta supaya Tuhan memberikan keamanan kepada mereka atau melepaskan mereka dari semua kesulitan. Dalam ayat 25 sampai 27, yang menjadi doa mereka adalah agar bisa memahami peristiwa yang terjadi itu dari sudut firman Tuhan. Ayat 25b dan ayat 26, kata-kata yang dicetak ke dalam, kalau kita lihat di Alkitab kita masing-masing, itu adalah kutipan dari kitab Mazmur 2 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Dengan merujuk pada kutipan di Mazmur 1:2 ini, mereka pun mengerti bahwa apa yang mereka alami itu adalah sesuatu yang wajar, sebab di dalam Alkitab yang mereka baca telah dikatakan tentang hal yang terjadi itu sebagai sesuatu yang biasa. Adalah wajar kalau bangsa-bangsa itu memberontak melawan Tuhan, kalau raja-raja dan pemimpin-pemimpin itu mereka merencangkan dan merencanakan pemberontakan melawan Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian pada ayat 27 menegaskan bahwa Yesus sendiri menurut pemahaman mereka telah mati di tangan para pemimpin bangsa seperti Herodes dan Pontius Pilatus. Jadi kalau Yesus adalah guru mereka mati dengan cara seperti itu, mereka pun harus siap-siap mengalami hal yang sama. Bagian ketiga, ayat 29 sampai 31, mereka berdoa agar Tuhan memberikan mereka keberanian untuk tetap memberitakan firman Tuhan dengan setia. Ini adalah suatu permohonan yang luar biasa. Mereka yang berada dalam situasi sulit seperti itu tidak meminta supaya mereka dilepaskan dari bahaya dan kesulitan itu, tetapi malah meminta supaya mereka diberikan keberanian untuk tetap memberitakan firman. Memberitakan firman yang justru dilarang oleh para penguasa pada saat itu adalah suatu syarat kalau mereka mau dibebaskan. Mereka tidak merasa takut dan juga tidak melarang Rasul Petrus dan Rasul Yohanes untuk memberitakan firman lagi. Sebaliknya mereka sekarang bersama-sama berdiri di belakang Petrus dan Yohanes untuk mendukung sepenuhnya apa yang telah dan akan dilakukan oleh mereka. Dan juga selain meminta keberanian dalam doa mereka, mereka juga meminta agar Tuhan memberikan kuasa kepada mereka untuk menyembuhkan orang. Ayat yang ke-30. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Ketika mereka tertekan berhadapan dengan para pemimpin agama itu, mereka tidak berdoa meminta kuasa supaya mereka dapat melawan pemimpin-pemimpin agama itu. Tapi justru kuasa untuk menyembuhkan orang. Suatu kuasa yang terkait dengan tindakan kasih. Mereka tidak berdoa untuk meminta kuasa untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk orang lain. Bukankah ini suatu doa yang sangat indah? Biarpun di dalam pembacaan kita tidak ada ketulisan doa, tetapi ini adalah suatu doa yang indah, suatu doa yang ditujukan untuk kebaikan orang lain. Tujuan dari semua permohonan dalam doa mereka itu adalah kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka lakukan, termasuk mujizat-mujizat yang terjadi oleh nama Yesus, bukan supaya mereka jadi dikenal atau diterima masyarakat, melainkan agar nama Yesus yang dikenal, diterima, dipercaya, dan dimuliakan oleh orang banyak. Dan akhirnya pada ayat ke-31, kalau kita baca di ayat 31, dan mereka ketika sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu,
dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi dari pembacaan kita mengenai doa jemaat ini, kita dapat melihat bahwa kalaupun kita selaku anggota Senior Friend Gerakan Pemuda dalam kehidupan kita sehari-hari, terjadi banyak cobaan, banyak godaan dan sebagainya, ingat dan percayalah, kita hidup di dunia ini hanya untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk apa kita memuliakan itu? Agar semua orang mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan berita tentang Yesus Kristus itu dapat dikenal oleh semua orang, biarpun mereka tidak beragama, tetapi mereka dapat mengenal siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan kita, dan siapa itu Juru Selamat. Amin. Untuk menutup khotbah saya persilakan Bung Theo untuk membawakan suatu lagu. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bung Rudi untuk mengaminkan firman Tuhan ini. Judul lagu yang aku nyanyikan ini adalah Saya Memberitakan Siapa Itu Yesus Benar. Kita menikmati bersama ya. Tuhan Yesus berkati. Yesus Juru Selamat dunia, dosa ditebusnya, beban dipikulnya, dan disalib di atas Golgota. Siapa yang percaya kepadanya, dia takkan lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal oleh darah Yesus dan tebus. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Rajaku. Haleluya, Dia penebus untuk segala dosaku. Kini sudahlah menjadi nyata semua yang Allah bersabda melalui firman-Nya di dalam Anak-Nya yang turun ke dunia untuk kita. Siapa yang percaya kepadanya, dia takkan lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal oleh darah Yesus dan tebus. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Rajaku. Haleluya, Dia penebusku untuk segala dosaku. Haleluya, Yesus Tuhanku. Haleluya, Yesus Rajaku. Haleluya, Dia penebusku untuk segala dosaku. Untuk segala dosaku. Makasih Bung Theo. Kita akan menutup khotbah pada malam hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan terima kasih atas lagu yang sangat indah yang dibawakan oleh Bung Theo.
apa yang kami pelajari dari pembacaan kita pada malam hari ini, agar dalam segala sesuatu kita harus berdoa dan meminta kepada Bapa di surga, dan beliau dan dia akan memberikan kepada kita apa yang menjadi milik kita, menjadi keinginan kita, dan dengan bantuan Roh Kudus kita dapat bersekutu bersama-sama dalam satu kesatuan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah ini, dan juga terima kasih atas pelayanan Voka Grup Cimet dan Bung Theo dalam khotbah pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa jadi satunya Pak ya? Bukan dengan kekuatan ku dapat jalan, tanpa Tuhan di samping ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhan menolong, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Pandanglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah Tuhan yang menolong, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, engkau harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita masuk dalam doa syafaat. Silakan yang bertugas. Soter. Selamat malam, Bung Usi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah dalam Yesus Tuhan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang tergabung dalam SFGP Zoom Pray, ingin memanjatkan doa untuk bangsa dan negara kami. Di mana saat ini pemerintah yang sedang berupaya menurunkan tingkat kasus COVID-19 di Indonesia ini, Tuhan. Kau berkati para pemimpin kami dalam pengambilan kebijakan, Kau juga mau menjaga medis dan para medis sebagai garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19. Beri selalu kekuatan dan kesabaran bagi mereka, ya Tuhan, di dalam pekerjaan di dalam pandemi ini. Biarlah kuasa Tuhan melalui mereka, melalui kebijakan yang diambil para pemimpin bangsa bisa membebaskan Indonesia dari COVID-19. Kami juga mendoakan untuk keamanan dalam negeri yang masih dirongrong oleh kelompok teroris, baik di Toraja maupun Papua. Tuhan yang menjaga kami, Tuhan juga yang memberi kekuatan kepada aparat keamanan dalam menjaga dan memberi rasa aman untuk bangsa Indonesia. Teringat kepada saudara-saudara kami di bagian Indonesia ini yang mengalami bencana alam dari banjir di Parapat, gempa bumi di Blitar dan Malang. Tuhan kiranya memberi saudara-saudara kami untuk bertahan dalam kesusahan mereka, dan kekuatan bagi para tenaga yang menolong dan memberi juga dan menyalurkan bantuan pada mereka korban bencana alam.
Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan oleh patriot bangsa yang gugur dalam melaksanakan tugas di KRI Nanggala 402. Tuhan mau pimpin satu persatu anggota keluarga yang ditinggalkan dan memberi mereka kekuatan dan pengharapan akan hari esok. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk situasi politik di negara kami, di mana melalui media cyber saat ini begitu mudahnya setiap orang untuk melakukan hal bohong dan hoax yang bisa memecah belah persatuan bangsa. Dengan kesadaran dan kedewasaan dan kematangan dalam menggunakan media sosial, dengan pengetahuan yang lebih bagi setiap orang untuk bisa berbuat baik bagi sesamanya. Sehingga tidak ada lagi pertikaian dan hujatan-hujatan terhadap lawan politik melalui media sosial. Tuhan pimpin Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri hingga setiap orang yang duduk dalam pemerintahan, sehingga mereka bekerja dengan baik, memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan tidak mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah, kami bersyukur atas pernyataan-Mu. Pada malam hari ini kami berdoa untuk anggota pengurus SFGP dalam situasi dan kondisi pandemik ini. Biarlah kami senantiasa menyerahkan hidup ini dan kehidupan dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Kaulah pengharapan kami. Kami berdoa juga untuk pergumulan visi dan misi SFGP. Kau Tuhan yang lebih tahu pergumulan dan tantangan dalam SFGP. Biarlah kami untuk lebih dewasa dalam bersikap dan bertindak. Jaga tutur kata serta sikap kami, agar kami mengerti arti visi dan misi dan dapat menjalankan seturut dengan kehendak-Mu, biar agar kami menjadi contoh bagi banyak orang. Tak lupa kami berdoa untuk program kegiatan SFGP, yaitu Zoom Pray, Rumah Doa, ABA, Sahabat Peduli, FFGD, serta Bakers, serta rencana touring ke Bandung. Biarlah semua program kegiatan ini boleh menjadi kehendak-Mu yang boleh jadi, bukan kehendak kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, inilah rangkaian doa syafaat kami. Kiranya Tuhan Allah mau mensempurnakan. Dengarkanlah doa kami. Ya, Bung, maaf Bung, buka suaranya Bung. Desendengar. Buka suaranya dulu Bung Heri. Lanjut. Ya Tuhan, kami mohon malam ini untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Bung Seven Pasak yang positif 19, Opa Yusuf Sule Upah, orang tua angkat dari Bung Otem, Bung Roy Lolong yang terpapar COVID-19, Bung Robert Lesir dalam pengobatan sakit diabetesnya, usia Disti dalam pergumulan penyakit yang diderita, Ibunda Bung Audi Lombogia yang dirawat di RSUD Manembo-Nembo, Usivenska Hitipeu, Aihuan karena menurun leukosit dan trombosit, juga dalam rencana melakukan kemo ketiga,
minggu depan karena kanker. Usi Desi Pati dalam menjalani proses cuci darah. Usi Susan Tarigan sedang dalam proses pengobatan kanker. Mbak Arini Pongsama Sudarsono yang diagnosa limfoma dan dirawat di RSK Darmais. Tuhan Yesus yang pengasih, kami mohon dengan kerendahan hati, kami mohon pengasihan-Mu Tuhan, untuk Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sudah kami sebutkan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, kami mohon Tuhan sembuhkan. Dengan obat-obatan, makanan, minuman, rumah sakit, dokter, perawat, yang dipakai untuk kesembuhan mereka. Tuhan jamah semuanya dengan tangan-Mu yang berlubang paku, Tuhan. Biar semua saudara-saudara kami ini mendapat kesembuhan hanya dari Tuhan Yesus saja. Berkati keluarga yang mendampingi dalam setiap sakit mereka. Tuhan beri kekuatan, berikan kesehatan bagi keluarga-keluarga yang mendampinginya. Di malam ini juga Tuhan, kami berdoa untuk Usidina Laisina di Palopo, Bung Samun Pati di Tangerang, dan Bung Ivan Soni Takaria pasca operasi. Mereka dalam pemulihan ini Tuhan berkati, Tuhan jamah, dan Tuhan pulihkan mereka dalam setiap sakit mereka. Dan mereka boleh pulih sembuh, supaya mereka boleh beraktivitas lagi seperti sedia kala. Kami berdoa juga Tuhan Yesus di malam ini untuk HUT pertambahan usia, untuk Bung Johan Tumanduk dan Bung Boyke Tambayong. Tuhan berkati mereka dalam sukacita mereka. Tuhan berkati mereka di usia-usia yang semakin menua. Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, dan Tuhan ajar mereka untuk selalu bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan bagi mereka, yaitu umur panjang dan kesehatan. Tuhan berkati, kami berdoa juga ya Tuhan, di malam ini untuk saudara kami yang berduka. Engkau telah memanggil Bung Odil Tuhan, Tuhan beri kekuatan penghiburan untuk saudara kami ini. Tuhan mau mendahului semua ibadah-ibadah sampai dengan penguburan supaya semuanya berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami akan beristirahat malam ini. Tuhan mau jaga lindungi kami. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang segar, bukan tanpa satu kurang apapun. Apapun aktivitas kami besok, kami pertaruhkan semua hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus jaga, lindungi, pelihara, dan berkati. Inilah doa syukur kami Tuhan, yang jauh daripada kesempurnaan. Untuk itu, kami akan menyempurnakan doa ini ya Bapa, dengan doa sempurna, yaitu doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mau berjalan dengan juru selamat di lembah bergudang dan berkait teduh. Ya kemana juga aku mau mengikuti, sampai aku tiba di negeri bahagia. Di
takkan takut di bahaya apapun. Bila ku dibimbing tangan Tuhan, ikuti Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Dan kemana ku mengikutnya. Baik, Usi dan Bung, kita akan menutup persekutuan kita pada malam hari ini, ibadah SFGP. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi kami dan menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Terima kasih atas para pelayan yang telah melayani pada malam hari ini dari SFGP Cikaso Medan. Berkatilah mereka satu persatu, berkati keluarga mereka, berkati juga host-host yang melayani pada malam hari ini Tuhan, agar semua itu untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Tuhan, terima kasih pertemukan kami kembali Tuhan pada hari Senin, untuk sama-sama dapat berdoa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, seperti yang telah kami bicarakan tadi dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Kasih dan karunia Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dengan penyertaan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian hari ini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Bung Rudi. Terima kasih Bung Rudi. Terima kasih Bung Rudi. Terima kasih sama-sama. Terima kasih atas semua. Terima kasih semua. Terima kasih senior Cimet. Teman-teman ABSP Cimet. Keren lah ABSP Cimet loh. Vokal grupnya kedengeran nggak? Vokal grupnya? Kedengaran. Jadi mau tanggal berapa ke Bandung? Tadi Bung Heri aja, sementara itu Bung Heri. Sempat masih di mute. Iyo, lupa ya Bung tadi ya. Usi Lika masih ada? Usi Pendeta Lika masih ada? Halo, selamat malam. Malam Ibu Pendeta. Malam Ibu Pendeta. Malam Ibu. Banget. Oh, ada Pak Taufik tuh. Kayaknya Malam nanti kali ke. besok Ibu Pendeta Lika bisa ya Saya melayani. anak sekolah minggu saya. Ibu Pendeta di mana sekarang, Bu? Dengeran di Balikpapan. Oh, di Balikpapan. Saya senang suaranya Ibu ini. Halo Bob. Mantap. Kalau nyanyi luar biasa. Terima kasih. Halo Bob. Iya, Bung Son sama Sidis lagi di jalan ya? Ya. Halo Tante Audrey. Halo. Bukan nih. Miss you. Miss you. Siapa tuh Depoka? Itu namanya. Nanti Tonda melipir. Saya aja Tante. Ini juga. Bung Sven yang lagi OTW. Yang pakai masker. Bung Sven, Bung Pepeng semangat terus deh. Oh iya Bung Pepeng nih. Waduh, Bung Pepeng hadir juga. Mantap ya. Nah, itu tadi Johan. Windu, Om Soter. Ya, Kakak. Halo Bung. Aduh. Makasih. Ada yang jauh juga dari Tembagapura. Tembagapura kameranya jangan di off. Kedinginan kelihatannya ya. Johan, selamat ulang tahun. Johan, selamat ulang tahun. Bob, jangan pegang-pegang kepala, sama ini Bob. Johan, selamat ulang tahun Bung. Terima kasih banyak. Tiup lilin dong, Merah kapan Johan. traktir ke Tiup lilinnya kapan nih? Tiup lilin. Lama nih kok nggak tiup lilin. Makan kuenya ya, silakan virtual. Terima kasih. Kue lah Bung Johan. Konsumsinya mana nih Depan kan banyak konsumsi? laku itu. Orang yang kenyang-kenyang tinggal virtual terus. Panitia konsumsi mana? Nah, depan pagar aja Bung Johan. Jangan lampu ya, dong, nggak apa-apa ya. Adisti. Adisti. Iya. Salam buat Putri Foto. ya. Oh iya. Masih kenal sama saya.
Si Marta, pengumuman. Senin besok petugasnya kemungkinan besar adalah dari Kalimantan. Nah, itu. Dari Kalimantan, lalu yang kita tunggu-tunggu tuh adalah Sabtu depan, di mana akan ada webinar mengenai pandemi dan PHK di masa pandemi. Nah, itu akan mendatangkan dua pembicara, satu psikolog dan satunya lagi adalah ahli HRD. Bung Taufik dengan Ibu Pendeta Rika. Yohana di mana? Boleh dipoto dulu ya Bung Dani ya? Ibu Yohana lagi persiapan. Dani boleh difoto dulu. Ya. Usi Marta, saya lagi di jalan Usi, pakai handphone. Yang lain dulu aja. Bellatrix boleh Bellatrix.